Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat hidayah dan rahmatnya, kami dapat melaksanakan presentasi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang berjudul Pelaksanaan Pilpres dan Pilkada secara langsung. Adapun anggota kelompok kami yaitu Putri Wulandari, Andi Nur Triwinarsi, Wulan Tri Agustina, Aulia Syafwana, dan saya sendiri Nur Afia Trafiuddin sebagai moderator. Selanjutnya yaitu hakikat demokrasi. Hakikat demokrasi adalah bentuk kebijakan untuk kepentingan rakyat. Dan pemilu kada merupakan sarana untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilahkan kepada teman saya untuk menyampaikan pembahasan mengenai kondisi Pilpres dan Pilkada di Indonesia. Baik, untuk Saudari Andin, saya persilahkan. Baik, kondisi Pilpres dan Pilkada di Indonesia. Sejak era reformasi, Indonesia sudah menggelar 4 kali pemilu. Pemilu telah diakui secara global sebagai sarana penyalur kedaulatan rakyat dalam bentuk partisipasi politik rakyat dalam menggunakan hak pilihnya. Pemilu kelima tahun 2019, khususnya pemilu presiden atau Pilpres, memiliki konstelasi politik yang lebih menyita perhatian publik. Pemilihan umum serentak yang diselenggarakan tahun 2019 di Indonesia merupakan pemilu pertama di mana pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan anggota legislatif. Oleh karena itu menarik untuk melihat dinamika sosial politik yang terjadi pra-pemilu 2019. Perlunya pemilu serentak merupakan hasil uji materi atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden diselenggarakan secara bersamaan yang berlaku pada pemilu 2019 dan pemilu seterusnya. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya saya persilahkan Saudari Wulan untuk menyampaikan pembahasan mengenai pemilu sebagai perwujudan nilai demokrasi Pancasila. Baik, pemilu sebagai perwujudan nilai demokrasi Pancasila. Pemilu bukan hanya penanda suksesnya kepemimpinan, tetapi juga merupakan koreksi atau evaluasi terhadap pemerintah dan proses deepening demokrasi untuk meningkatkan kualitas demokrasi yang sehat dan bermartabat. Dalam pelaksanaan pemilu, keragaman yang menjadi spirit Bhinneka Tunggal Ika cenderung diabaikan. Padahal Indonesia yang terbentuk archipelago membentang dari Sabang sampai Merauke memiliki karakteristik dan kekhasan sendiri, membutuhkan nilai-nilai toleransi, yakni menerima perbedaan baik agama maupun suku atau etnis atau sara. Berkurangnya nilai-nilai toleransi khususnya dalam pemilu telah menimbulkan akses negatif seperti kekerasan dan kerusuhan. Hal tersebut menjadi bukti bahwa pelaksanaan Pilpres dan Pilkada di Indonesia bertentangan dengan nilai dasar Pancasila yang menjunjung tinggi persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap orang. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan Saudari. Selanjutnya saya persilahkan Saudari Aulia untuk menyampaikan mengenai masalah dalam pelaksanaan Pilpres dan Pilkada. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai masalah dalam pelaksanaan Pilpres dan Pilkada. Jadi ada beberapa masalah dalam pelaksanaan Pilpres dan Pilkada. Yang pertama yaitu pendalaman demokrasi belum terwujud dengan baik karena pilar-pilar demokrasi yang menjadi faktor penguat konsolidasi demokrasi belum efektif. Yang kedua yaitu perhelatan pemilu legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden secara terpisah
dianggap kurang mendukung bagi pelaksanaan demokrasi yang lebih efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 jelas mengamanatkan pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat. Akan tetapi, yang kemudian mekanisme dan persyaratan dari calon presiden dan wakil presiden diatur di dalam Undang-Undang Pilpres. Yang keempat yaitu tantangan yang dihadapi sejak penyelenggaraan Pilpres langsung yang berupa kecenderungan munculnya kompromi-kompromi kepentingan antara elit penguasa dan elit masyarakat. Dan yang terakhir yaitu demokrasi Indonesia yang telah berjalan selama 21 tahun ini, yaitu sejak tahun 1998 hingga 2019 masih diwarnai prosedural ketimbang substantif. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya saya persilakan Saudari Putri untuk menyampaikan pembahasan terakhir mengenai upaya pencegahan masalah Pilpres dan Pilkada. Baik, saya akan menjelaskan mengenai upaya pencegahan masalah Pilpres dan Pilkada. Polarisasi atau terbelahnya masyarakat akan terus berulang jika perdebatan di seputar pemilihan presiden di Indonesia masih seputar kandidat. Maka dari itu, kita harus mengubah perilaku, memilih menjadi rasional, sehingga mereka memilih berdasarkan apa misi kandidat ke depan, apa prestasi kandidat, dan apa yang dilakukan kandidat sebelumnya. Penentuan presidensial perlu dilakukan secara proporsional, serta memerhatikan keseimbangan antara politik, hukum, penyederhanaan partai, dan perlindungan terhadap keragaman politik. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu, pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan presiden, dan pelembagaan sistem demokrasi mensyaratkan kemampuan bangsa untuk mengelola politik dan pemerintah sesuai amanat para pendiri bangsa. Penentuan presidensial threshold perlu dilakukan secara proporsional serta memerhatikan keseimbangan antara politik, hukum, penyederhanaan partai, dan perlindungan terhadap keragaman politik. Sebagai upaya pencegahan tindak korupsi pada Pilkada serentak 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan pembekalan bagi pasangan calon kepala daerah dan penyelenggara Pilkada. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya itu kesimpulannya, Indonesia sebagai negara demokratis yang melaksanakan Pilpres dan Pilkada secara langsung harus mengacu pada nilai-nilai dari prinsip dasar demokrasi Pancasila yang berlaku, yakni menjunjung tinggi perlindungan terhadap hak asasi manusia, keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, negara, ataupun orang lain. Dengan penyelenggaraan pemilu, maka diharapkan proses peralihan kekuasaan dalam suatu negara akan dapat berjalan dengan baik. Selain peran partisipasi masyarakat yang adil dan jujur, pemerintah juga memiliki keharusan untuk menjamin terselenggaranya pemilu sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan. Pembahasan tadi merupakan pembahasan terakhir dan penutup dari presentasi kelompok kami, kelompok 1. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.